warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Dalla Firdaus Nuzula dari kelas 12 IPA 2 absen 5. Saya akan menjelaskan tentang bab anabolisme. Sebelumnya, apakah kalian tahu tentang anabolisme itu apa? Nah, anabolisme yaitu penyusunan senyawa kompleks organik dari senyawa-senyawa sederhana yang membutuhkan energi dari sinar matahari ataupun reaksi kimia. Nah, jika sumber energinya dari sinar matahari, maka dinamakan fotosintesis. Sedangkan jika sumber energinya dari reaksi kimia disebut kemosintesis. Nah, kita akan membahas tentang fotosintesis. Fotosintesis adalah reaksi penyusunan senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks organik dengan menggunakan energi dari cahaya. Nah, reaksi fotosintesis terjadi di organel sel yang disebut kloroplas, yang biasanya ditemukan pada daun tumbuhan. Kloroplas memiliki membran rangkap, membran luar, dan membran dalam. Kloroplas memiliki cairan yang disebut dengan stroma yang digunakan untuk menyimpan hasil fotosintesis. Kemudian ada tilakoid yang merupakan struktur berbentuk kantong datar yang berisi klorofil. Nah, tumpukan tilakoid ini disebut dengan grana. Proses fotosintesis berlangsung melalui dua tahap. Reaksi terang yang membutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Jadi reaksi ini hanya berlangsung di siang hari. Dan reaksi gelap yang tidak membutuhkan cahaya sebagai sumber energi karena sumber energinya berupa energi kimia. Berikut reaksi kimianya. Reaksi terang ciri khasnya butuh energi cahaya untuk menghasilkan energi, yaitu ATP dan NADPH. Yang akan digunakan pada reaksi gelap, warna cahaya yang efektif diterapkan adalah merah dan biru. Terjadi di membran tilakoid yang di dalamnya terdapat fotosistem. Fotosistem tersusun dari pigmen-pigmen seperti klorofil A dan klorofil B dan karotenoid. Fotosistem yang terlibat dalam fotosintesis ada dua macam, yaitu fotosistem pertama, yaitu P700, mengandung klorofil A yang menyerap energi cahaya dengan gelombang 700 nm. Fotosistem 2, P680, mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan gelombang 680 nm. Fungsi pigmen dalam fotosistem menangkap energi cahaya guna melepaskan elektron oleh pusat reaksi klorofil, yaitu A. Ada dua macam aliran elektron atau dikenal dengan istilah fosforilasi. Fotofosforilasi. Pertama, fotofosforilasi non-siklis. Kedua, fotofosforilasi siklik. Fotofosforilasi non-siklik dimulai ketika fosfosistem 2 menyerap energi cahaya. Energi tersebut ditangkap oleh klorofil untuk memecah molekul air, seperti pada gambar di samping ini. Atau fotolisis elektron yang dilepaskan dari proses fotolisis diteruskan menuju akseptor elektron, yaitu akseptor primer. Kemudian dilanjutkan ke sistem transport elektron, dan proses ini menghasilkan ATP. Pada akhirnya elektron tersebut akan diterima oleh fotosistem pertama, dan saat bersamaan fotosistem pertama menyerap energi cahaya dan juga melepaskan elektron. Elektron tersebut diteruskan menuju akseptor elektron ke sistem transfer elektron ferredoksin, dan akhirnya ditangkap oleh ADP+. Ion H+, hasil fotolisis kemudian diikat oleh NADP, membantu NADPH2 jadi fotofosforilasi non-siklik, menghasilkan ATP, NADPH2, dan O2. Gambar di paket non-siklik dan siklik sudah tertera ya. Reaksi gelap ciri khasnya tidak bergantung pada energi cahaya, tetapi energi kimia hasil reaksi terang. Masih ingatkah kamu apa hasil reaksi terang? Ya, ada NADPH2 dan ATP.
Reaksi ini terjadi di stroma dan merupakan reaksi pembentukan glukosa. Ada 3 tahap pada reaksi gelap. Pertama fiksasi, kedua tahap reduksi, dan ketiga tahap regenerasi. Kita akan membahas ketiganya tersebut. Fiksasi karbon terjadi pengikatan CO2 oleh molekul organik bisfosfat atau RUBP, gula berkarbon 5, dengan katalisator enzim Rubisco RUBP karboksilase yang banyak ditemukan dalam kloropa. Fiksasi CO2 oleh RUBP menghasilkan zat intermediat berkarbon 6 yang segera terurai menjadi molekul 3-fosfogliserat atau PGA. Reduksi molekul 3-fosfogliserat menangkap gugus fosfat dari ATP membentuk 1,3-biofosfogliserat NADPH yang berasal dari reaksi terang melepaskan elektronnya untuk mereduksi gugus 1,3-bisfosfogliserat menjadi gliseraldehidat 3-fosfat atau G3P. Satu molekul dari setiap 6 molekul gliseraldehidat 3-fosfat akan membentuk satu molekul gula berkarbon 3, sehingga untuk membentuk satu molekul glukosa berkarbon 6 membutuhkan 2 molekul yang berkarbon 3 atau memerlukan 2 kali siklus Kelvin. Yang ke regenerasi RUBP, sisa 5 molekul gliseraldehida 3-fosfat akan mengikat fosfat dari penguraian ATP untuk menyusun kembali RUBP. RUBP berfungsi sebagai akseptor CO2. Nah, sekarang penggunaan produk fotosintesis. Gula berkarbon 3 yang dihasilkan dalam siklus Kelvin digunakan oleh tumbuhan untuk menyintesis semua molekul organik sel tumbuhan. Sekitar 50% dari senyawa organik yang dihasilkan dalam fotosintesis tersebut dikonsumsi sebagai bahan bakar untuk respirasi sel di dalam mitokondria, dan sebagian lagi akan hilang saat terjadi fotorespirasi. Nah, sekarang yang faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. 1. Intensitas cahaya yang tinggi akan meningkatkan laju fotosintesis, tetapi intensitas cahaya yang terlalu tinggi akan merusak klorofil dan menyebabkan daun dehidrasi atau kehilangan cairan, dan daun akan cepat menguning atau mudah rontok. Yang kedua, panjang gelombang cahaya. Cahaya yang berguna untuk fotosintesis adalah cahaya yang tampak seperti cahaya matahari. Yang ketiga, konsentrasi CO2. Fotosintesis memerlukan jumlah CO2 yang cukup. Peningkatan kadar CO2 untuk fotosintesis tumbuhan tidak berarti jika pada lingkungan sudah cukup mengandung CO2, kadar CO2 yang terlalu tinggi akan mengganggu respirasi tumbuhan. Yang keempat, suhu fotosintesis akan berlangsung dengan baik jika suhu optimum yaitu 25 derajat Celcius sampai 39 derajat Celcius. Yang kelima, ion anorganik. Yang keenam, seberapa ion anorganik diperlukan oleh tumbuhan dalam pembentukan klorofil, antara lain N, Cl, Fe, B, Mn, Zn, SCU, Mo, dan Mg. Kekurangan unsur tersebut dapat menyebabkan klorosis pada daun. Yang ketujuh, zat inhibitor adalah penghambat fotosintesis, antara lain SO2, hujan asam, dan zat pembasmi tumbuhan liar. Yang G, pembuktian fotosintesis. Fotosintesis berperan penting untuk kelangsungan hidup organisme di muka bumi ini. Hampir seluruh organisme heterotrof secara langsung maupun tidak langsung sangat tergantung pada zat makanan produk fotosintesis. Sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.